Istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, itu ternyata masih senasab dengan saya. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Jadi bukan hanya Kang Miftah, tetapi juga istri almarhumah, istri dari Abah Lutfi. Terbawa ingatan kita betapa Abah Lutfi menyambungkan atau mencantolkan leluhurnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan kedua, hingga dibuatkan makam pula. Jikalau ternyata memang benar Kang Miftah memiliki data, atau syukur-syukur kalau melakukan tes DNA dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Kembali saya menyapa Anda, saudara-saudaraku, dan kembali saya mengucapkan terima kasih tidak terhingga atas respon positif Anda, serta mohon maaf jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan dari apa yang kami sampaikan, serta lambat membalas atau tidak sempat membalas dari komentar-komentar Anda yang telah disampaikan. Saudara-saudaraku sekalian, masih seputar Kang Miftah. Ternyata belum usai juga. Walaupun beliaunya sudah minta maaf kemudian mengundurkan diri, muncul lagi hal-hal yang menjadi bahan pemberitaan. Selain permohonan dari Pak Son Haji terhadap Pak Prabowo yang sampai nangis agar Kang Miftah ini tidak diizinkan mengundurkan diri, ini juga menjadi persoalan, artinya dipertanyakan, dikhawatirkan atau diduga Pak Son Haji ini hanya dieksploitasi. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak akan mengulas hal tersebut. Biarlah bergulir karena masyarakat kita sudah cerdas lah. Nah, titik poin yang berkaitan dengan sejarah sebagaimana konten ini umum kami isi, yakni dengan pengakuan Kang Miftah sebagai terah dari Ki Ageng Muhammad Besari. Ya, ini sudah lama menggelinding dan sudah lama juga dipersoalkan atau dipertanyakan, benar nggak, dari mana sumbernya. Nah, sudah sangat umum, barangkali tidak penting untuk saya rinci ya. Jelas di beberapa media online ataupun dalam ceramah-ceramah Kang Miftah sendiri mengatakan bahwa dirinya adalah turunan ke-9 dari Ki Ageng atau Kiai Muhammad Besari. Nah, belakangan persoalan ini juga kemudian ditelisikkan. Satu di antaranya seperti diinformasikan oleh GTV, sang wartawan menanyakan langsung ke Ponorogo, yakni ke Raden Kunto Pramono yang merupakan terah ke-8 dari Kiai Ageng Muhammad Besari. Menurut beliau, tidak ada catatan yang menunjukkan apa yang disampaikan oleh Kang Miftah tersebut. Sekilas kita simak biar lebih jelas. Saya sendiri juga ingin tahu itu yang itu kalau memang dari Kiai Muhammad Ilyas itu dari istri keberapa, putranya siapa itu dan sebagainya. Tapi jauh ini data rekaman atau data yang diterima pihak keluarga atau yayasan, nama Gus Miftah itu terdaftar betul nggih? Kalau itu tidak ada dalam sisilah, itu memang sebetulnya tidak ada. Kiranya sudah sangat gamblang ya, sudah sangat gamblang ketika seorang tokoh seperti Kiai Ageng Muhammad Besari atau nanti juga Kiai Hasan Besari biasanya memang memiliki buku induk silsilah keluarga besarnya ya. Berbeda dengan orang kayak saya. Nah, kalau tidak tercatat bagaimana? Kan seperti itu. Dan yang kemudian menjadi pertanyaan, bahkan pergunjingan, jangan-jangan karena Gus Miftah itu orangnya Habib Lutfi, jangan-jangan silsilahnya dari Habib Lutfi. Sempat terjadi perbincangan seperti itu. Lalu setelah diulik-ulik, data digital menunjukkan. Dan ini berita besar lagi Pak Bupati. Istrinya Habib Lutfi, Mama Salma, itu ternyata masih senasab dengan saya. Sama-sama keturunan ke-9 dari Mbah Muhammad Besari. Malam tahun baru kula ngaji kali wali kota Tegal. Teng alun-alun niku garwane Habib Lutfi. Kula diceluk, rene alit. Nggih, Pak. Kula nglayani Habib Lutfi Dar. Saya itu niku garwane Habib Lutfi. Kula diceluk, rene alit. Nggih, Pak. Kula nglayani Habib Lutfi Dar. Saya itu termasuk orang yang paling beruntung yang selalu mendapatkan sisa makan dari Habib Lutfi.
Jadi menawi abadan kok kula ngenteni kancane do mangan kula ngenteni. Soalnya mau ngenteni ngalap berkah sisane Habib Lutfi. Dari cuci tangan awal sampai cuci tangan akhir kula ngenteni. Apa cerita? Kowe iki lak turunane Mbah Muhammad Besari to. Mamah ke yo kok. Mamah niku garwane. Durutke kali apa? Soal hitungan nasab jenengan ora ampuh kaya ngomong tetap kalah karo Habib Lutfi. Napa meneh kok wong ngaku-ngaku Habib mesti konangan. Enggak ketemu kan Habib Lutfi. Kan saiki kata menghabibkan dirinya sendiri. Namanya Habib ngan. Wong ora Habib kok ngaku-ngaku Habib. Niku lak yo Habib ngan niku jenenge. Habib ngan niku adine Haji ngan. Kakak Imran jenenge bajingan. Jadi bajingan, hajingan, Habib kan. Wong ngaku-ngaku Habib. Selang ngaku-ngaku Gus ora apa-apa lah tak ikhlas ke. Tapi lek ngaku-ngaku Habib aja kualat. Durut ke kali Habib Lutfi. Ternyata benar. Saya dan Mama Salmah niku ketemu podo-podo keturunannya Mbak Muhammad Besari. Keturunan nomor. Ya kiranya cukup. Bagi Anda yang ingin tahu video panjangnya, mungkin Anda bisa mencari atau melacak langsung ya, bahwa terdapat pengakuan dari Kang Miftah dalam satu ceramah yang pada intinya ada beberapa hal. Pertama, bahwa disampaikan oleh Abah Lutfi bahwa Kang Miftah ini masih terah dari Kiai Muhammad Besari. Yang sama pula katanya dengan istri Abah Lutfi, almarhumah Ibu Salamah ya. Jadi ternyata Kang Miftah masih seduluran ke atasnya. Maka dari sini kan ada dua sisi. Pertama, dari mana data Abah Lutfi menyampaikan hal itu ya. Yang kedua, benarkah sang istri almarhumah benar-benar memiliki nasab sampai sebagaimana yang disampaikan tadi? Ini tentu bukan kami mengorek-ngorek, mengulik-ngulik silsilah orang, tidak. Karena ini sudah masuk di ranah publik, itu. Kemudian juga karena tokoh yang dikatakan sebagai leluhurnya itu memang benar-benar tokoh gitu ya. Bukan tokoh-tokohan. Dan selama ini ada pencantolan-pencantolan, maka bukan bermaksud mencurigai, mempertanyakan benarkah seperti itu, dari mana datanya. Nah, kemudian juga apa yang disampaikan oleh Kang Miftah tadi ya, yang diurut katanya oleh Abah Lutfi dan ternyata benar urutannya ke-9. Sementara kembali lagi kepada awal tadi dari pihak Ponorogo, yakni dari Raden Kunto, mengatakan tidak ada. Lantas bagaimana seperti ini? Cuma kita harus menggarisbawahi karena itu penyampaian di panggung yang kita tidak melihat data silsilahnya. Artinya apa? Apakah sebelum penyampaian dari Abah Lutfi itu Kang Miftah sudah memiliki silsilahnya, atau setidaknya pernah mendengar dari orang tuanya, atau kala itulah awal mula Kang Miftah mendapat informasi bahwa dirinya adalah terah dari Kiai Ageng Muhammad Besari, yakni sumber utamanya Abah Lutfi. Ini yang perlu kita garis bawahi biar kita objektif di dalam menilai persoalan ini. Maka dengan ini kami sangat berharap kepada para penelaah sejarah, secara khusus ya yang berada di sekitaran Ponorogo, Jawa Timur, atau lebih khusus lagi kepada Raden Kunto dan keluarga besarnya untuk memperjelas ini. Terkait dengan Kang Miftah sudah dijelaskan oleh Raden Kunto tidak ditemukan. Lantas bagaimana dengan almarhumah Ibu Salamah? Kalau ternyata tidak juga, lagi-lagi kita akan dibawa kepada persoalan yang sudah mulai klasik, yakni perubahan identitas atau pencantolan nasab-nasab tertentu kepada tokoh-tokoh tertentu di masa lalu. Kiranya tidak berlebihan apabila kita terbawa ingatan kita betapa Abah Lutfi menyambungkan atau mencantolkan leluhurnya kepada Sri Sultan Hamengkubuwono pertama dan kedua, hingga dibuatkan makam pula pada tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumudiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah,
dari realitas-realitas yang ada, maka kiranya tidak berlebihan jikalau kami dan juga mungkin masyarakat mempertanyakan hal itu. Bagaimana menurut Anda? Nah, saudara-saudaraku sekalian, di dalam hal ini kami bukan bermaksud untuk merendahkan, memvonis atau apapun. Kami hanya menyampaikan satu informasi yang disampaikan langsung oleh Kang Miftah. Dan bahasan ini berkaitan dengan kesejarahan tokoh-tokoh masa lalu. Jikalau ternyata memang benar Kang Miftah memiliki data, atau syukur-syukur kalau melakukan tes DNA dan ternyata memang ada pertalian darah dengan keluarga di Ponorogo, ya kita harus taslim, kita harus hormati itu. Tetapi kalau tidak, ya tentu Kang Miftah lebih paham dari saya. Semoga bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua dari peristiwa-peristiwa yang terjadi ini. Dan mari kita tetap melihat persoalan ini secara objektif. Dan jangan dijadikan olok-olokan karena ini bagian dari pelurusan. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.